Dinas Pekerjaan Umum Wan Penataan Ruang Banjarmasin akan memblacklist atau memasukkan daftar hitam pada 2 kontraktor yang kada bisa menyelesaikan proyek tepat waktu atau hingga akhir tahun 2022 lalu. 2 kontraktor tersebut nantinya akan direview dan disampaikan kepada aparat pengawas intern pemerintah di Inspektorat untuk proses pengajuan blacklist. Dinas Pekerjaan Umum Wan Penataan Ruang Banjarmasin akan memblacklist atau memasukkan daftar hitam pada 2 kontraktor yang kada bisa menyelesaikan proyek tepat waktu atau hingga akhir tahun 2022 lalu. Sedangkan proyek pembangunan yang dikerjakan adalah penguatan tebing Sungai Andai, wan anak Sungai Andai serta tebing Jalan Gerilya yang ada di bidang sungai. Untuk tebing Sungai Andai wan anak Sungai Andai dikerjakan CP Dipa Bangun Banua, sedangkan tebing Jalan Gerilya dikerjakan oleh CP Garuda Raisa Kencana, sehingga kedua kontraktor tersebut nantinya akan direview dan disampaikan kepada aparat pengawasan intern pemerintah di Inspektorat untuk proses pengajuan blacklist. Demikian dipadahkan Kepala Dinas PPR Banjarmasin Suri Sudarmadia, Wetakuni Prima TV usai rapat bersama Komisi 3 DPRD Banjarmasin jelang tengah hari Selasa 3 Januari 2023. Harus melewati proses itu dulu. Jadi tidak serta-merta semua itu langsung di blacklist. Tapi paling tidak harus ada evaluasi dari aku dulu. Apakah kesalahan dari kami atau kesalahan memang dari mereka. Jadi tidak serta-merta orang harus langsung di blacklist. Tapi paling tidak kinerja 3 ini menjadi catatan bagi kami. Ketua Komisi 3 DPRD Banjarmasin Hilya Aulia menyatakan mengingatkan pada Dinas PPR Banjarmasin agar kasus serupa kada boleh terjadi lagi supaya kada menimbulkan masalah. Politisi PKB ini berharap setiap kontraktor yang ingin melakukan pekerjaan di Dinas PPR harus dilihat dan diketahui kinerjanya. Jadi perusahaan itu harus benar-benar dilihat yang mana yang artinya yang tidak benar melakukan kegiatan itu tidak digunakan lagi di 2023. Dan kita berharap bahwa apa-apa yang telah terjadi di 2022 kemarin, adanya miskomunikasi, kurangnya koordinasi dengan antara PUPR dengan Komisi 3 itu tidak terjadi lagi. Jadi diharapkan bahwa kita harus selalu koordinasi antara PUPR, apapun hal yang sekecil apapun, kita sharingkan, ya kita bicarakan, kita koordinasikan.